Sudah dok, sudah dimulai direkam. Oh ya, ya oke ya, kita mulai. Terus. Dok, mohon maaf dok, belum ada suaranya dok. Sudah terdengar? Sudah dokter. Ya. Perdarahan antepartem. Ya, perdarahan antepartem merupakan salah satu kasus kegawat daruratan di bidang obstetri yang perlu mendapat penanganan segera. Karena kasus ini dapat menimbulkan morbiditas dan mortalitas bagi ibu maupun bayinya, ya, khususnya di negara berkembang. Nah, untuk menghindari adanya morbiditas dan mortalitas, jadi perlu adanya diagnosis ya secara dini, kemudian mendapat pengelolaan yang secara cepat dan tepat, sehingga meningkatkan keberhasilan di dalam pengelolaan kasus tersebut. Nah, mengenai definisi ya, perdarahan antepartum ini adalah perdarahan yang terjadi pada kehamilan lebih dari 22 minggu sebelum masuk proses persalinan atau patokan usia kehamilan setelah 20 minggu. Sedangkan di Indonesia menggunakan batas usia kehamilan setelah 22 minggu, sedangkan literatur lain menggunakan usia kehamilan setelah 28 minggu. Kalau saya lebih setuju ke yang
perdarahan setelah lebih dari 28 minggu kehamilan. Nanti terserah aja yang menggunakan yang mana ya. Nah, etiologinya atau penyebab perdarahan antepartum itu tetapi dua penyebab utama perdarahan antepartum adalah plasenta dan solusio plasenta. Sedangkan faktor non plasenta ini bisa karena erosi serviks, kemudian kanker serviks uteri, polip serviks uteri, atau varises di vagina atau vulva. Dan yang lainnya adalah karena trauma ya, trauma benda asing atau laserasi jalan lahir. Nah, ini bisa menimbulkan perdarahan. Kalau perdarahan ini terjadi pada kehamilan lebih dari 22 minggu tadi, sebelum masuk infarktu, maka disebut sebagai perdarahan antepartum. Nah, sekarang plasenta previa. Nah, plasenta previa ini definisinya adalah yaitu keadaan implantasi plasenta yang terletak di dekat serviks, ya, yang terletak di dekat serviks atau menutupi sebagian maupun seluruh ostium uteri internum. Ya, jadi menutupi ya sebagian atau seluruhnya. Etiologinya, ya penyebab pasti dari plasenta previa ini memang belum diketahui secara pasti. Tapi ada faktor yang mungkin ya menimbulkan kerusakan endometrium atau miometrium karena operasi sebelumnya atau infeksi rahim sebelumnya. Bekas luka yang ada di rahim ya menyebabkan plasentasi yang tidak baik dan menimbulkan risiko plasenta akreta, inkreta maupun perkreta. Ya. Kemudian solusio plasenta pada kehamilan sebelumnya juga dapat meningkatkan terjadinya plasenta previa pada kehamilan sekarang. Nah, ini dasar diagnosisnya ya. Dasar diagnosis dari plasenta previa. Jadi kalau kita nanti menemukan adanya perdarahan pervaginam ya, usia kehamilan lebih dari 22 minggu, darahnya itu merah segar, bisa terjadi tiba-tiba saat istirahat, duduk maupun tidur. Kemudian disertai atau tidak adanya nyeri ya, bisa disertai atau adanya nyeri atau tidak ada nyeri juga mungkin bisa terjadi. Namun umumnya tidak disertai nyeri ya, kecuali ada kontraksi dari uterus. Pemeriksaan lepot bagian bawah janin tidak masuk panggul atau mungkin terjadi kelainan letak, bisa letak bokong atau letak lintang ya karena terhalang oleh apa namanya oleh plasenta maka eh, bagian bawah janin tidak bisa masuk panggul. Pada plasenta previa kondisi janin dan ibunya sesuai dengan jumlah perdarahan yang keluar. Artinya apa? Artinya kalau darah yang keluar atau perdarahannya itu banyak, maka kondisi ibu dan janinnya juga jelek. Sebaliknya, kalau perdarahannya sedikit, kondisi ibu dan janinnya masih baik. Nanti beda dengan solusio plasenta. Nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Nah, dari pemeriksaan USG akan ditemukan gambaran plasenta yang menutupi ostium uteri internum. Ya, jadi ada plasenta yang menutupi ostium uteri internum. Nanti ada gambar USG-nya ya. Sedangkan pemeriksaan inspekulnya ya ada darah yang mengalir dari ostium uteri externum atau OUE. Nah, pada kasus perdarahan antepartum ini tidak diperbolehkan
melakukan pemeriksaan dalam vagina ya. Jadi tidak boleh melakukan VT pada perdarahan atau partum sebelum diketahui penyebabnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, ini adalah gambar ya. Yang sebelah kiri ini adalah plasentanya letaknya normal ya, di fundus. Sedangkan yang di bawah ini adalah plasenta yang menutupi OUI ya. Ini plasenta previa totalis. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah gambaran USG ya dari plasenta previa. Ini adalah kepala, kemudian ini adalah air ketubannya, ini adalah plasentanya ya. Jadi plasentanya menutup. Maka ini didiagnosis sebagai plasenta previa totalis. Nah, mengenai klasifikasinya ya, klasifikasi dari plasenta previa itu ada 4 ya. Yang satu adalah plasenta letak rendah, yang kedua adalah plasenta previa marginalis, yang ketiga adalah plasenta previa lateralis atau partialis, yang keempat adalah plasenta previa totalis. Nah, yang plasenta letak rendah ya, ini adalah di mana ujung dari plasenta ini mendekati ostium uteri internum. Jaraknya sekitar 2 cm, tapi ada literatur yang mengatakan 4 cm. Dia tidak menutupi OUI, tapi dekat, ya, dekat dari OUI. Yang berikutnya adalah placenta previa marginalis. Jadi kalau placenta previa marginalis itu dia berada di tepi dari OUI, makanya marginal ya di tepi OUI. Jadi harus dengan USG. Yang ketiga adalah placenta previa lateralis ya. Jadi plasenta menutupi sebagian dari ostium uteri internum. Sedangkan plasenta previa totalis adalah menutupi seluruh ostium uteri internum. Ini adalah klasifikasi dari plasenta previa. Nah, sekarang bagaimana tata laksana kalau kita menemukan kasus plasenta previa? Nah, kalau adik-adik mahasiswa menemukan kasus ini di fase pertama, tentu saja yang harus dilakukan adalah eh, bila apa namanya ditemukan perdarahan ya segera atasi eh, kedaruratannya ya. Memang tidak bisa mengatasi darahnya, tetapi paling tidak bisa mengganti cairan yang keluar ya sambil disiapkan untuk merujuk ke rumah sakit. Sehingga perlu dipasang infus RL atau NaCl, kemudian ditambah dengan injeksi Calnex, ya kemudian disiapkan untuk dirujuk ke rumah sakit. Nah, nanti kalau di rumah sakit, ya bisa konservatif dan bisa aktif. Jadi konservatif ini adalah kalau pada kehamilan preterm. Jadi kalau pada kehamilan preterm, ya hamil kurang dari 37 minggu, perdarahannya sedikit, ya ditunggu sampai aterm. Tetapi kalau perdarahannya banyak tanpa memandang usia kehamilan, ya tetap diakhiri kehamilannya. Nah, kalau nanti konservatif pada pasien preterm dirawat di rumah sakit, kemudian perdarahannya berhenti, ya bisa rawat jalan ya dengan edukasi, ya menghindari pekerjaan yang berat, kemudian menghindari hubungan seksual, dan disarankan untuk datang ke rumah sakit bila ada perdarahan. Juga asupan hematinik secara teratur sudah dipastikan, kemudian lokasi plasenta dievaluasi kembali dengan USG. Ini kalau kita konservatif ya, biasanya pada kehamilan preterm ya, yang kurang dari 37 minggu. Nah, selain konservatif tadi, ada tata laksana yang aktif. Aktif artinya
segera kita akhiri aja kehamilannya. Ini pada kasus plasenta previa yang terjadi perdarahan aktif, ya, maupun tidak aktif, tapi kehamilannya sudah aterm atau mendekati aterm, maka tidak perlu menunggu perdarahan yang banyak, dilakukan pengakhiran kehamilan. Ya, jadi tanpa menunggu menunggu perdarahan yang banyak, kalau sudah aterm ya diakhiri saja. Sedangkan pada plasenta letak rendah dapat dilakukan persalinan pervaginam kecuali terjadi perdarahan yang banyak, maka dilakukan seksu. Ya, jadi plasenta letak rendah ini bisa persalinan pervaginam, tetapi diharapkan proses persalinannya dilakukan di rumah sakit. Kalau nanti muncul perdarahan saat infartu atau proses persalinan, nanti bisa segera dilakukan tindakan pengakhiran persalinan dengan seksio cesarean. Nah, indikasi dilakukan terminasi kehamilan artinya aktif, ya. Kita lakukan tata laksana aktif yaitu apapun tanpa melihat usia kehamilan, kalau kondisi ibunya memburuk ya diakhiri. Perdarahan yang aktif, yang terus-menerus, kemudian taksiran berat janinnya lebih dari 2.500 gram, ada gawat janin, atau adanya kontraksi uterus yang tidak respon terhadap pengobatan. Nah, ini segera diakhiri, ya, tidak boleh ditunggu-tunggu. Itu tadi tata laksananya, ya. Bila nanti adik-adik jadi dokter umum atau nanti yang bidan, ya, di vaskes primer ditemukan kasus perdarahan terpatum, ya, apapun penyebabnya, apalagi kalau penyebabnya plasenta previa, dirujuk ke rumah sakit. Tapi tidak boleh asal merujuk, harus diatasi dulu kondisi kedaruratannya. Nah, nanti diberi infus RL atau NaCl sebelum dirujuk. Baik ada perdarahan maupun tidak harus disiapkan untuk pasang infus. Nah, nanti kalau di rumah sakit, plasenta previa dengan perdarahan yang aktif maupun ringan, tapi kalau tadi, ya, sampai sampaikan tadi, kalau sudah aterem ya diakhiri dengan seksium. Sedangkan perdarahan yang sedikit pada kehamilan preterm maka konservatif. Berikutnya, setelah tadi kita bicara tentang plasenta previa, yang berikutnya adalah solusio plasenta atau abrupsio plasenta. Yaitu definisinya adalah lepasnya plasenta dari tempat melekatnya di endometrium yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Ya, jadi sebelum janin lahir, plasentanya sudah lepas, ya. Bisa lepas bagian atau lepas seluruhnya, yang sehingga menimbulkan perdarahan. Nah, dasar diagnosisnya, kalau tadi plasenta previa tadi perdarahannya eh, merah segar, kalau pada solusi plasenta darah yang keluar berwarna merah kehitaman. Kemudian perdarahan dari jalan lahir tidak sesuai antara jumlah darah yang keluar dengan keadaan umum ibu. Ya, mungkin perdarahannya yang keluar yang nampak, ya, di jalan lahir sedikit, tetapi kondisi ibu dan janinnya sudah buruk, ya. Kondisi ibunya mungkin bisa shock atau pre-shock. Janinnya bisa fetal distress atau IUFD. Karena meskipun darah yang keluar dari jalan lahir itu sedikit, tetapi ternyata darah yang keluar, ya, yang lepas, plasma yang lepas mengeluarkan darah, tetapi dia tertahan di antara endometrium dan uterus, sehingga tidak nampak, padahal perdarahannya cukup banyak. Nah, pada perdarahan yang banyak, maka keadaan umum ibu akan anamis disertai tanda-tanda pre-shock maupun shock. Nah, ini yang nanti ada pemeriksaan yang khas, ya. Jadi pada pemeriksaan abdomen akan nyeri perut,
kemudian tegang seperti papan, dan pemeriksaan denyut jantung janinnya bisa fetal distress sampai IUFD atau meninggal dalam rahim. Nah, ini bentuk-bentuk solusio plasenta ya. Ada 4. Yang A, konselit ya, konsil. Jadi darah terkumpul di belakang plasenta yang terlepas. Ini darahnya terkumpul di belakang plasenta yang lepas ya, di antara selaput selaput dan desidua. Ini darahnya terkumpul ya. Jadi kemungkinan tidak ada keluhan perdarahan, tetapi ibunya pre-shock dan janinnya mungkin IUFD ya. Darahnya tidak nampak. Yang B adalah revealed ya, revealed. Setelah plasenta terlepas, darah mengalir ya. Setelah plasenta lepas, si darah mengalir ke bawah antara membran dan desidua. Dan akhirnya keluar melalui vagina. Dan ini yang sering ditemukan. Jadi darahnya keluar. Yang C adalah marginal atau subkorionik. Nah ini di bawah korion. Kemudian yang D adalah preplacental atau subamniotik. Ini. Nah, dari keempat ini yang paling sering adalah yang B, ya, yang reviolate. Jadi darah mengalir ke bawah antara ya, membran dan desidua, kemudian darah keluar, ya, melalui serviks. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari solusio plasenta. Sedangkan klasifikasi berdasarkan gambaran klinis, ya, ini ada derajat 0, 1, 2, dan 3. Derajat 0, gejala klinisnya tidak ada, tetapi diketahui setelah bayi dilahirkan. Jadi waktu kita menolong partus, setelah bayi dilahirkan, kemudian plasenta dilahirkan, itu kan kotiledonnya kita lihat itu. Nah, ternyata setelah kita perhatikan ada kotiledon yang terlepas. Nah, itu namanya solusio plasenta dan diketahui setelah plasenta dilahirkan atau bayi dilahirkan. Ya. Derajat 1 ini perdarahan pervaginam yang ringan, ya, perdarahan pervaginam ringan, kemudian uterus nyeri tekan minimal, keadaan umum ibunya masih baik. Derajat 2 perdarahan pervaginam ringan sampai sedang, nyeri tekan uterus, tanda vital masih baik, tetapi kadar fibrinogen mulai menurun. Nah, ini yang bahaya adalah derajat 3. Jadi ada persadarannya sedang sampai berat, atau mungkin juga tersembunyi, tetapi nyeri tekan pada uterus, atau mungkin nyeri tekan pada abdomen. Sudah muncul kematian janin intrauterin atau IUD, kemudian ada tanda dan gejala shock, dan sudah terjadi gangguan pembekuan darah. Nah, ini klasifikasi berdasarkan gambaran klinis. Nah, faktor risiko pada solusio plasenta ini adalah hipertensi, kemudian trauma atau kecelakaan, dekompresi uterus secara tiba-tiba, ini misalnya pada polihidramnion ya, atau bayi besar, ya. Kemudian merokok, kekerasan dalam rumah tangga, ya ini karena trauma ya. Kemudian tali pusat yang pendek, karena tali pusat pendek, bayinya aktif bergerak, bisa plasentanya terlepas atau solusium. Atau mungkin pada saat tindakan ini ya, tindakan versi luar. Tindakan versi luar, ternyata tali pusatnya pendek ya, bisa menimbulkan solusio plasenta. Mengkonsumsi alkohol, terus kemudian ada fibroid retroplasenta, kemudian tindakan amniosintesis usia tua, adanya korioamnionitis, ini juga merupakan faktor risiko terjadinya solusio plasenta. Nah, komplikasi ya, komplikasi solusio plasenta
ini bisa ke ibunya dan bisa ke janinnya. Ya ini termasuk yang plasenta previa tadi sama ya. Komplikasinya ini bisa komplikasi ke ibu, bisa komplikasi pada janinnya. Komplikasi pada ibu dapat menimbulkan kematian akibat shock hemoragik yang berat atau karena adanya koagulopati atau DIC, yaitu disseminated intravascular koagulopati. Nah, perdarahan postpartum akibat gangguan pembukaan darah atau karena uterus cauve-like, yaitu keadaan di mana darah masuk ke dalam miometrium dan mengganggu kontraksi uterus. Gagal ginjal akut karena akibat shock hipovolemik atau DIC. Ya, ini bisa menimbulkan kerusakan ginjal dan konteks ginjal. Kemudian kegagalan organ multiple, ya bisa nekrosis liver, adrenal, dan hipofisis akibat dari hipotensi berat yang lama ya karena perdarahan tadi. Ini jadi komplikasinya cukup berat ya pada perdarahan postpartum khususnya solusio plasenta. Komplikasi pada janin, nah ini kematian neonatus ya tentu saja akan bisa terjadi tadi bisa IUFD ya. Dan kematian neonatus ini terjadi 10 sampai 30% kasus cukup banyak ya. Dan 50% solusio plasenta terjadi sebelum usia kehamilan 36 minggu. Jadi karena prematur, ya tentu saja adanya perdarahan solusio plasenta tadi menimbulkan kelahiran bayi prematur. Nah, kelahiran bayi prematur tentu saja akan berisiko meningkatkan morbiditas dan mortalitas bagi neonatus. Nah, ini coba kita perhatikan uterus cauve-like ini ya, ini uterus cauve-like di mana uterusnya berwarna merah kebiruan. Ya, ini dikarenakan ketika darah kita kembali lagi ya. Nah, ketika darah terkumpul ya di belakang plasenta dan ini darahnya tidak keluar, ini akan masuk, darahnya akan masuk ke otot uterus, ke miometrium. Ya, karena masuk ke otot miometrium, ya, maka uterusnya akan berwarna biru, merah kebiruan. Nah, ini ya, merah kebiruan. Dan kemudian bisa darahnya ini bisa masuk ya ke kavum abdomen dan kavum pelvis. Jadi kenapa ketika kasus solusio plasenta itu tegang ya, nyeri, nyeri ya karena adanya perdarahan yang masuk ke kavum abdomen. Nah, uterus Kofler ini berisiko untuk terjadinya atonia uteri karena uterusnya kontraksinya akan lemah ya sehingga sangat membahayakan kalau terjadi uterus Kofler. Nah, ini sebetulnya salah satu kasus ya di rumah sakit yang saya tangani kasus solusio plasenta tetapi bisa berhasil ya artinya uterusnya bisa dipertahankan ya tidak terjadi atonia uteri. Nah ini ada darah yang dan gumpalan yang kita temukan ini berada di kavum abdomen justru di kavum abdomen kebanyakan darahnya jadi darah yang keluarnya sedikit yang darah yang keluar di jalan akhir tetapi banyak yang masuk ke otot uterus. Nah, maka kita sebut sebagai uterus Cauveline. Nah, sekarang untuk tata laksana pada solusi plasenta, ya ini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah tingkat keparahan dari solusi plasenta dan kondisi ibunya. Ya, kalau parah, berat ya tentu saja segera akhiri kehamilannya, ya tanpa memandang usia kehamilan. Kemudian kondisi janin, kalau misal terjadi fetal distress ya tidak bisa ditunggu.
harus diakhiri kehamilannya. Kemudian usia kehamilan. Bila aterem, meskipun tingkat keparannya sedikit atau tingkat keparannya hanya ringan, tetap diakhiri karena sudah apa namanya sudah aterem. Nah, bila terjadi solusi yang beratnya, kita lakukan seksio cesaria. Tentu saja sebelum diseksio diatasi dulu kedaruratannya ya, bagaimana HB-nya, bagaimana vital sign-nya dan lain-lain kita atasi kemudian sambil kita siapkan untuk dilakukan seksio cesaria. Nah, kesimpulannya bahwa kasus kegawat daruratan obstetri sering ditemukan dalam praktek sehari-hari. Kondisi tersebut bisa ditemukan saat kehamilan, persalinan maupun nifas. Perdarahan antepartum merupakan kasus emergensi yang dapat meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas ibu maupun bayinya. Sebagai tenaga kesehatan, bidan atau dokter umum yang menangani kesehatan maternal di vaskes pertama harus kompeten untuk menangani kasus-kasus tersebut, dapat mendiagnosis secara dini, kemudian melakukan tindakan kegawat daruratan yang tepat dan segera, kemudian melakukan rujukan ke rumah sakit. Demikian juga bagi tenaga kesehatan di rumah sakit juga harus kompeten untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan obstetri ya secara cepat dan tepat agar morbiditas dan mortalitas baik maternal maupun perinatalnya bisa dikurangi. Demikian mungkin ada pertanyaan dipersilahkan. Silakan yang ingin bertanya tentang perdarahan antepartum. Izin bertanya dok, Ya, untuk silakan. pasien dengan pendarahan antepartum, kalau misalkan datang ke kita dan kondisi yang kurang baik, misalkan dok, pas periksa HB, HB-nya cuma sisa 7 atau 8. Nah itu kita perbaikan kondisi umumnya sampai HB-nya bisa naik berapa dok, baru dia bisa di SC? Oh ya, HB-nya berapa? HB-nya? 7 dok. Kalau HB7 itu masih bisa kita siapkan ya, bisa di situ. Tidak perlu menunggu 8 atau sampai 10, tetapi harus disiapkan darah ya. Kalau terjadi perdarahan antepartum ya, baik solusi plasenta maupun plasenta previa totalis, kalau HB-nya 7 dan perdarahannya aktif, bisa segera disiapkan operasi, tetapi harus siap darah. Jadi selama apa namanya, selama operasi harus ada darah dulu. Jadi tidak boleh tanpa darah begitu. Jadi disiapkan. Jadi sambil diatasi kedaruratannya, kemudian periksa HB, periksa golongan darah, kemudian disiapkan darah. Ketika darah sudah siap, baru disiapkan atau dilakukan seksu. Tapi kalau HB7 kemudian perdarahan, ya sebaiknya ditunda dulu sambil menunggu ada darah. Jadi waktu operasi mungkin ada yang ikut ibu siapa ya, Muzakiroh ya, yang kemudian masuk ICU itu kan kita siapkan juga darahnya. Meskipun HB-nya waktu itu 9,8, tapi kita siapkan darah. Dan memang pada saat operasi ya memang terjadi perdarahan yang banyak ya, dan harus kita tambah darah sampai 11 kolf itu masuk ICU. Demikian ya, jadi tidak perlu istilahnya menunggu darah HB-nya naik, tetapi waktu operasi harus punya persiapan darah. Demikian.
Mungkin udah terjawab. Ya, terjawab dok. Terima kasih Oke, dok. yang lainnya silakan. Izin bertanya dok, Ya, ya. terkait mengenai placenta previa, itu dikatakan dari beberapa sumber ternyata placenta previa itu kalau pada masa kehamilan di trimester 2 itu masih bisa ditunggu sampai plasentanya naik ke atas dok. Apakah benar demikian ya dok? Nah, jadi kalau misalnya plasenta previa itu usia kehamilan 22 minggu, 24 minggu, masih mungkin itu plasentanya bisa bergeser ya. Jadi kalau misalnya menemukan plasenta previa masih usia kehamilan 22 minggu, 24 minggu, ya nanti kita sampaikan ke pasien bahwa belum tentu itu nanti kalau aterem betul-betul nutup. Jadi masih mungkin bisa bergeser ya kalau pada plasenta previa pada kehamilan 22 minggu, 24 minggu. Tapi kalau sudah 36 minggu, ya sudah tidak bisa bisa berubah lagi. Kalau memang apa namanya betul sudah plasenta previa. Itu ya. Jadi kalau Kak, masih kehamilan muda ya dia masih memang plasentanya kadang-kadang masih menutup atau masih masih di bawah. Tapi kalau sudah kehamilannya nanti nambah, maka akan bisa menjadi normal atau setidaknya plasenta letak rendah. Demikian. baik, terima kasih dokter. Ada lagi? Silakan. Yang stikes dari kebidanan stikes karya usada, ada pertanyaan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, jadi poin Anda harus tahu definisi perdarahan antepartum apa, etiologinya apa, diagnosisnya bagaimana, tata laksananya. Nah, itu yang penting ya. Terus kemudian ini eh, sebelum ditutup pada materi yang satu ini ada algoritma ya. Nah, algoritma di sini kalau ada perdarahan antepartum ya, kalau ada perdarahan antepartum maka ditentukan apakah itu emergensi atau non emergensi. Artinya apa? Kalau emergensi kan mungkin sudah ada tanda-tanda pre-shock atau shock. Dan non-emergensi, berarti kondisi ibu dan janinnya masih baik. Dengan dilakukan pemeriksaan ya sesuai dengan standar di dalam kita melakukan diagnosis, ya anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan obstetri dan pemeriksaan penunjang. Nah, karena ini perdana antepartum tidak boleh dilakukan VT, sehingga dilakukanlah in speculum, ya pemeriksaan in speculum. Nah, dari pemeriksaan in speculum ini nanti kita bisa menentukan perdarahannya ini karena faktor plasenta atau bukan karena faktor plasenta. Nah, kalau darah keluar dari OUE, darah mengalir, oh ini berarti perdarahan atau partumnya oleh karena plasenta. Ya, bisa plasenta previa, bisa solusi plasenta, atau plasenta letak rendah. Nah, ini perlu dikonfirmasi dengan pemeriksaan USG. Tetapi kalau memang kasusnya emergensi ya tidak perlu di USG nggak apa. Dengan gejala-gejala dan tanda klinis kita sudah bisa memperkirakan diagnosisnya apa. Nah, sekarang kalau tidak ada darah yang keluar dari ostium uteri externum atau OUE, ini berarti faktor non plasenta, berarti lebih aman. Mungkin perdarahannya adanya polip serviks, ya, atau kanker serviks, erosi serviks, atau adanya laserasi vagina, atau mungkin adanya benda asing di vagina. Ini juga bisa menimbulkan perdarahan. Kalau penyebabnya bukan karena plasenta, ya ini terapinya ya tergantung dari penyebabnya ini. Karena polip ya diobati polipnya, kalau ada kanker ya diobati kankernya, dan seterusnya. Nah sekarang kalau faktor plasenta, ya apapun diagnosisnya, baik plasenta previa, solusi plasenta maupun plasenta letak rendah, kalau perdarahannya sedikit, maka dilihat kehamilannya.
Kalau aterem tetap diakhiri kehamilannya. Tetapi kalau preterm maka konservatif. Nah, kalau perdarahannya banyak tanpa memandang usia kehamilan, dilakukan terminasi kehamilan. Nah, ini adalah prinsip di dalam eh, tata laksananya penanganan perdarahan antepartum. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan satu materi lagi.